Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Mari dengan sikap yang penuh syukur, sikap penuh hikmat, sikap penuh takut dan gentar kepada Tuhan, mensyukuri ibadah yang Tuhan sudah berikan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak, jemaat di rumah masing-masing. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap hadirat Tuhan. Mari dengarkan Mazmur 66 ayat 1 sampai 4 yang berkata demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasyurkan namamu. Mari kita masuk dalam ibadah yang kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Rohul Kudus. Amin. Jemaat diundang berdiri, terangkan pujian, hormat bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Rohul Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan balah kerajaanmu. Haleluya, persembahan balah kerajaanmu. Diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan iman di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita teruskan dengan memuji Allah Bapa kita. Hormat diberi, dilanjutkan dengan lagu Berilah Hormat Padahu. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah Tuhan. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala
berilah hormat padaku, berilah hormat padaku, mulia, 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 berilah hormat padanya, mulia, 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 berilah hormat padanya, berilah hormat, berilah hormat padaku, berilah hormat padalah, berilah hormat padaku, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padaku, berilah hormat padaku, mulia, 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 berilah hormat padanya, mulia, 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 berilah hormat padanya. Jemaat bisa duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Biarlah Allah yang penuh kasih boleh mengampuni kita ketika kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan akan suatu pujian di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Sungguh Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh Allah Bapa yang penuh dengan damai sukacita. Ketika kami melakukan dosa di hadapan Tuhan, sungguh Tuhan ketika Engkau marah, Bapa ampuni kami. Ketika dosa kami dalam keluarga, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam peran kami sebagai anak bangsa, sungguh Tuhan ampuni kami. Yang kami anggap kecil, yang kami anggap besar, tapi semua menjadi amarah Tuhan. Biarlah Bapa kami datang di hadapan-Mu, Allah yang boleh menolong kami, mengampuni kami, melayakan kami untuk kami boleh ikut dalam ibadah yang suci ini. Sungguh Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, dan Tuhan berikan kami semangat, kekuatan untuk melawan setiap dosa-dosa tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa, menaikkan doa ini. Kita naikkan lagu ini bait yang ketiga. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Kita membacakan firman Tuhan yang hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai ke 6. Kita membaca bersama-sama.
Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saya ulangi ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Selalu besar Allah kita. Mari kita saudara terkasih, kita menggunakan suatu pujian bahwa kita mau tetap setia apapun yang kita alami. Setelah itu kita akan masuk dalam doa syafaat. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa kepada Allah kami, kepada Allah Tuhan yang memiliki dunia ini, kepada Allah pencipta langit dan bumi, kepada Allah yang sudah mempersiapkan hidup baru bagi kami, suatu tempat kekal bagi kami di surga. Kami datang padamu ya Engkau, sungguh Allah Bapa, dengan segala permohonan kami. Saat ini kami berdoa untuk setiap hati-hati di rumah yang saat ini sedang berdoa. Untuk kami semua yang sedang galau, kami semua yang sedang dalam pergumulan kami masing-masing. Sungguh Tuhan, ketika kami menangis sendirian, ketika kami bingung sendirian, ketika kami mencari solusi dari teman, pakar, dari konselor, dari pendeta, dari teman, dari siapapun itu Bapa. Biarlah Tuhan ingatkan kami, ada Allah Bapa di surga yang senantiasa mengerti hati kami, Allah di surga yang senantiasa memelihara, mempunyai pengharapan bagi kami.
Sungguh Tuhan, biar setiap pergumulan kami, perjuangan kami melawan dosa, perjuangan kami untuk terus hidup dekat dengan Tuhan, perjuangan kami untuk terus mengetahui isi hati dan pikiran Tuhan, melakukan kehendak Allah. Sungguh Tuhan, tolong kami. Engkau mengerti setiap doa-doa kami, kondisi keluarga kami, kondisi perekonomian kami, kondisi iman kami, kondisi perjuangan kami. Allah yang boleh menyertai kami. Kedua, kami berdoa menyerahkan untuk Ai Chai Ing. Sungguh Engkau terus boleh menyertai dia Tuhan. Bagaimanapun kondisinya, ketika saat ini dia terus berduka, biarlah dia Tuhan yang boleh memberikan pengharapan, Allah yang memberikan penghiburan kepada dia, dan biarlah cinta kasih Allah, boleh damai sejahtera Allah hidup dalam diri dia hari demi hari. Biarlah Engkau menemani dari pagi, siang, dan malamnya. Biarlah firman Tuhan yang telah dia dengar, firman Tuhan yang sedang dia baca, firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan kepada dia, Allah yang boleh menyertai dia secara pribadi. Kami juga menyerahkan untuk negara kami Indonesia Bapa, yang berdoa untuk demo-demo yang terus berjalan sampai hari ini. Kami berdoa terus setiap demo-demo yang sudah berjalan ataupun ada rencana demo yang akan datang mengenai undang-undang cipta kerja. Sungguh Allah yang boleh memberikan hikmat bagi pemerintah, hikmat bagi para politisi, hikmat bagi para mereka yang aktif dalam demo ini. Biarlah Tuhan, negara kami mulai mendapatkan jalan keluar yang terbaik menyelesaikan masalah ini. Sungguh Tuhan, ada titik temu yang baik, ada pencerahan yang baik, ada penjelasan yang baik, dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan boleh ampuni setiap hati-hati dan pikiran jahat yang mau merongrong negara kami, yang mau meruntuhkan negara kami, mengambil keuntungan untuk mereka sendiri. Sungguh Tuhan yang boleh ampuni mereka Bapa, dan biarlah negara Indonesia boleh damai sejahtera, boleh kembali terutama dalam masa pandemi ini Tuhan. Kami bersama-sama berjuang, bersama-sama menyelesaikannya, menghadapinya, meminimalisasi terutama untuk Jakarta ketika masuk PSBB transisi kembali. Allah yang boleh menyertai kami. Hikmat bijaksana bagi setiap warga negara Jakarta dan Indonesia dalam mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, kami berdoa juga menyerahkan untuk gereja kami yang sudah akan dimulai perubuhan, dimulai sudah datang tukang dan mandornya Bapak. Allah yang boleh menyertai mereka untuk dimulai dari hari yang sudah dimulai, dan setiap sampai nanti Tuhan menyelesaikannya. Allah menyertai pekerjaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, kami berdoa, naikkan doa ini. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki firman Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Aku Datang dan Bersujud kepada Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan turut jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Aku datang Tuhan, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan turut jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku
dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah kami semua, mampukan kami mengerti, dan diberikan kemampuan juga untuk melaksanakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Kitab Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Firman Tuhan berbunyi demikian, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Hari ini firman Tuhan diberi tema tanda atau percaya. Tanda atau percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia kita sekarang ini banyak berubah dan akan terus berubah. Kalau kita memperhatikan baik-baik dengan hadirnya pandemi yang belum selesai, khususnya untuk Indonesia, ini akan memberikan perubahan yang begitu hebat. Begitu banyak perubahan yang terjadi yang dulu tidak terjadi dan bahkan kita tidak memikirkan. Tapi sekarang itu terjadi. Perubahan-perubahan itu merupakan suatu yang mau tidak mau kita harus alami. Ada perubahan yang negatif, tetapi ingat baik-baik, ada juga perubahan yang positif. Memang kalau kita perhatikan ada beberapa kelompok yang menyikapi berbeda dengan terhadap perubahan itu. Yang pertama hanya suka melihat perubahan. Tapi kelompok yang kedua ada yang ikut dalam perubahan itu. Tetapi yang jarang terjadi ialah orang yang menciptakan perubahan. Ada saja walaupun langka, walaupun sedikit, orang-orang tertentu yang menciptakan perubahan yang positif di dalam dunia yang berubah menuju ke arah negatif itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu
kita menghadapi perubahan yang positif. Banyak orang yang hanya nonton, jangankan ikut menciptakan perubahan itu. Ikut serta dalam perubahan itu pun, menanggapi perubahan yang positif itu pun, banyak orang yang tidak suka. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sudah kita baca tadi, itu menggambarkan kelompok ini. Hanya nonton, hanya menyaksikan, bahkan hanya ingin mencari-cari kesalahan. Pada waktu Tuhan Yesus sudah membuat suatu perubahan yang dahsyat, ingin menyelamatkan manusia melalui karya penyelamatannya. Harusnya mereka yang melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus berbuat, mengadakan perubahan itu, mereka ikut serta. Mereka juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus menanggapi dengan positif. Tetapi mereka tidak mau melakukan itu. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, memberikan pengajaran yang begitu jelas. Rupa-rupanya untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, agar mendapatkan keselamatan itu menjadi begitu sulit bagi orang-orang seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Coba kita perhatikan apa reaksi mereka pada waktu juru selamat dunia itu datang ke dalam dunia. Yang pertama, mereka itu meminta tanda. Ayat 38 tadi mengatakan, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Harusnya mereka itu tidak usah meminta tanda, karena Tuhan Yesus sudah memberikan tanda yang begitu banyak. Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mukjizat. Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa Dialah Allah yang turun ke dalam dunia. Tetapi bisa-bisanya mereka itu masih melihat tanda. Mau melihat tanda apa lagi? Biasanya kalau ada sesuatu yang belum kita kenal, kita belum ketahui, biasanya kita harusnya mengamati baik-baik, mencoba apakah sesuatu itu sesuai dengan harapan kita. Misalnya dalam suatu pertandingan, apabila kita ingin mengetahui sebetulnya siapa yang akan menang dalam suatu pertandingan itu, kita akan menunggu dan menyaksikan pertandingan itu. Baru setelah selesai pertandingan, kita akan melihat siapakah yang memenangkan pertandingan itu. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam suatu pertandingan itu ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Di tahun 2004 yang lalu, ketika ada suatu olimpiade, dua pegulat, kalau saudara perhatikan baik-baik, ada pegulat yang berat badannya itu 110 gram melawan pegulat 198 kilogram. Nampaknya tidak imbang pertandingan itu. Tetapi kalau kita perhatikan hasil dari pergulatan itu, hasil dari pertandingan gulat itu sungguh mengejutkan. Justru pegulat yang badannya lebih ringan bisa menjatuhkan dan mengalahkan pegulat yang badannya jauh lebih besar. Memang kadang-kadang hal ini terjadi. Jadi kita harus melihat dulu, betul-betul melihat tanda apakah si A atau si B yang memenangkan pertandingan itu. Tapi perlu kita ketahui, kadang-kadang tidak semua harus membutuhkan tanda. Tidak semua hal kita harus mencari bukti. Saya ingat pada waktu saya masih sekolah di SD, karena ada seorang guru yang menceritakan suatu kisah yang begitu bagusnya, begitu teringat, sampai sekarang pun masih ingat. Diceritakan pada waktu itu ada seorang anak diberi tugas untuk membeli korek api ke warung sebelah. Nah, pesan ibu kepada anak itu,
kepada anak ini, ingat baik-baik ya, pilih korek yang baik. Pilihlah korek yang baik. Nah, anak kecil ini setelah mendapatkan korek itu, dia bagaimana bisa tahu korek itu baik atau tidak baik? Dia mulai mengeluarkan korek itu dari tempatnya, dari kotaknya. Nah, dia mulai mencoba satu persatu. Cres, nyala. Oh, ini baik. Kedua, coba lagi menyala. Ketiga, sampai semuanya nyala. Dan dia mengumpulkan batang-batang korek yang sudah menyala itu dan dibawa dan diserahkan kepada ibunya. Bu, korek apinya baik. Semuanya saya sudah coba dan ini hasilnya. Tentu si ibu akan menjadi marah karena melihat kebodohan dari anaknya itu. Dari kisah ini, sebetulnya guru saya yang masih SD waktu itu, guru SD saya, itu mengajarkan tidak semua hal harus dicoba, harus dibuktikan. Contohnya membeli korek api itu. Saudara-saudara, dalam hidup kita bukankah kita mengalami juga yang kita hadapi juga demikian? Tidak semua hal memerlukan tanda. Seringkali dengan bukti itu seringkali justru akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita tidak usah meminta tanda, tetapi kalau kita begitu percaya, justru membuat hubungan kita dengan orang lain yang kita percaya itu akan menjadi baik. Kepada manusia seringkali kita bisa mempercayai orang itu, tidak usah tanda ya, sekali lagi tidak usah tanda. Karena apa? Kita kenal orang itu, jadi tidak usah pakai tanda-tanda segala. Misalnya kalau suatu saat kita meminjam mobil kepada orang yang kita kenal, atau meminjam sepeda motor, apakah kita perlu memberikan deposito, memberikan tanda jaminan? Apakah kita perlu ke notaris dulu? Apakah kita perlu menyerahkan kepadanya sejumlah uang sebagai tanda bahwa kita akan mengembalikan? Tentu tidak, bukan? Jadi, pada waktu kita dengan relasi kita, dengan sahabat kita, dengan teman kita, kita tidak usah tanda, tapi saling percaya, sehingga hubungan kita itu menjadi baik. Tanda yang sudah Tuhan perbuat di dalam dunia ini sebetulnya begitu banyak. Di dalam kitab Injil Matius, begitu banyak catatan mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan harusnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menyaksikannya. Tidak mungkin mereka tidak menyaksikannya. Tapi mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu kelahirannya yang ajaib, pada waktu Tuhan Yesus mengajar kepada orang-orang yang diajarnya, pada waktu Tuhan Yesus melakukan mukjizat demi mukjizat, sampai Tuhan Yesus begitu terkenal, tentu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menyaksikan. Paling tidak orang akan memberitahu kepada mereka, dunia yang dipenuhi dengan tanda-tanda ajaib itu sudah terkenal di mana-mana, apalagi hanya di Yerusalem. Saudara-saudara, boro-boro mereka mau percaya. Mereka hanya ingin mencari kesalahan dari Tuhan. Pikirnya dengan mengadakan tanda lagi orang-orang ini akan percaya. Tidak. Mereka bukan bertujuan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka hanya ingin mencari kesalahan supaya dapat mempersalahkan Tuhan Yesus. Karena tanda yang sudah Tuhan berikan kepada mereka sudah terlalu banyak, sudah begitu banyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang hidup kita juga tergoda seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Memang dalam kehidupan kita kadang-kadang kalau terjadi perubahan yang begitu drastis, yang tiba-tiba membuat kita ragu-ragu, kadang-kadang kita sulit untuk percaya kepada Tuhan.
sulit untuk percaya pada pemeliharaan Tuhan, sulit percaya pada janji-janji Tuhan. Sampai kadang-kadang kita terpancing untuk minta tanda kepada Tuhan. Saudara-saudara, tanda yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu sudah begitu banyak. Tuhan memelihara kita itu tanda bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan akan tetap memelihara kita. Pada waktu Tuhan memberikan berkat-berkat, begitu banyak pengalaman yang kita alami itu harusnya sudah menjadi tanda dan kita tidak usah menuntut lagi tanda dari Tuhan. Yang harus kita lakukan ialah kita tetap percaya dalam keadaan yang sulit, sesulit apapun. Jangan khawatir, tetapi tetap percaya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Yang perlu kita lakukan, kita tetap percaya, kita tetap berada di tempat yang aman kalau kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu meminta tanda, tetapi marilah kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tidak usah memikirkan tanda. Yang harus kita lakukan, tetap percaya pada pemeliharaan, perlindungan, keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan akan lakukan itu untuk kita semua. Hal yang kedua yang menjadi jawaban Tuhan Yesus kepada mereka yang suka meminta tanda ialah di dalam ayat 39. Tuhan hanya memberi kepada mereka tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus. Ini sebetulnya pada waktu Tuhan Yesus mengatakan itu kepada mereka, harusnya mereka tahu. Ini kisah yang sangat populer dalam kitab Taurat, di dalam perjanjian lama, kisah tentang Yunus. Nabi Yunus itu, tanda Nabi Yunus itu merupakan satu tanda yang begitu jelas dan konkret bagi mereka. Tetapi kelompok yang hanya ingin menonton tanpa berpartisipasi terhadap karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus ini tidak mau mempedulikan itu, sekalipun sudah diberi tanda. Nabi Yunus pada waktu diutus Allah ke Niniwe, ada perubahan besar terjadi. Perhatikan baik-baik itu. Waktu itu Tuhan mengutus Yunus, walaupun dengan cara yang berliku-liku. Akhirnya Yunus sampai ke Niniwe. Ada pertobatan yang begitu dramatis di kota Niniwe itu. Bangsa yang biasa waktu itu, yang biasa berbuat jahat dan berdosa, pada waktu mendengarkan Yunus berkhotbah, terjadi perubahan yang luar biasa. Suatu khotbah yang luar biasa karena hanya 8 kata saja dalam khotbah Yunus, yaitu 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus 3 ayat 4. Itu saja yang dikatakan oleh Yunus. Dan Yunus pergi ke kota Niniwe itu mengatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara mengerti arti khotbah ini, khotbah Yunus ini. Khotbah begitu pendek, bahkan khotbah terpendek, tetapi dampaknya luar biasa, yang menyebabkan setiap orang yang mendengarkannya menjadi takut dan berbalik kepada Allah, bertobat dari dosa-dosa yang begitu besar. Tanggapan bangsa Niniwe di dalam Yunus pasal 3 ayat 5-9 mengatakan demikian. Yunus 3 ayat 5-9. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kapung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya,
kain kabung. Lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Saudara, perhatikan baik-baik. Pada waktu seluruh kota Niniwe mendengarkan khotbah Yunus, mereka tidak hanya nonton, tetapi mereka tergerak, digerakkan oleh khotbah itu, dan mereka semuanya bertobat. Akibatnya dicatat di dalam Yunus pasal 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Orang Niniwe ini bangkit bersama dan menghakimi dan menghukum orang-orang yang tidak percaya seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang waktu itu meminta tanda. Mereka harusnya tahu seluruh Niniwe itu bertobat karena sudah diperingatkan oleh Yunus. Yang berbincang-bincang dengan mereka, dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah orang yang lebih besar dari Yunus. Harusnya mereka menyadari. Namun mereka tidak mau menyadari. Di dalam dunia ini, kalau kita mau melihat banyak orang yang begitu bebal terhadap berita baik. Kadang-kadang sudah diberitahukan hal-hal yang baik, mereka tetap bandel. Mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau merespon dengan positif, tapi mereka suka ikut jalan sendiri. Saya pernah diminta untuk memimpin upacara pemakaman di kuburan. Biasanya setelah saya memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, saya juga menyisipkan dalam khotbah itu pekabaran Injil. Paling tidak berita tentang keselamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Biasanya saya menggunakan kata-kata yang begitu sederhana dan jelas, supaya setiap orang yang mendengar jadi mengerti, termasuk juga orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Nah, setelah selesai upacara itu, saya ditemui oleh seorang pemimpin agama lain. Dia memberikan kata-kata yang singkat, sederhana, tetapi sampai sekarang saya masih ingat. Dia mengatakan, beda agama, beda cara. Kata-kata singkat, beda agama, beda cara. Waktu itu saya terkejut, tetapi akhirnya saya mengerti. Memang tidak semua orang yang mendengarkan firman Tuhan itu bisa menanggapi dengan positif. Tidak semua orang yang mendengarkan berita-berita baik itu juga merespon dengan baik, seperti orang ini. Memang itulah yang terjadi. Kadang-kadang dalam hidup ini kita merasa kalau firman Tuhan sampai kepada kita, kita mengatakan itu bukan untuk saya. Itu bukan untuk saya, itu untuk orang lain. Saudara-saudara, ingatlah baik-baik, setiap berita firman Tuhan yang kita dengar, perhatikanlah firman Tuhan itu dengan seksama.
supaya firman Tuhan yang kita dengar itu betul-betul merubah hidup kita masing-masing. Pada waktu Yunus pergi ke Niniwe, orang-orang Niniwe berubah dan mereka diselamatkan dari malapetaka. Kalau kita mau berubah setelah mendengarkan firman Tuhan, bertobat, berbalik ke cara yang benar, jalan hidup yang benar, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, mereka justru tidak mau percaya, tapi justru masih minta tanda, masih minta tanda. Memang itu merupakan pilihan. Tetapi berbahagialah kita kalau Tuhan sudah berfirman kepada kita, mari kita segera berbalik, bertobat, supaya kita diselamatkan. Janganlah kita menjadi orang seperti orang yang hanya meminta tanda. Mau minta tanda apa lagi? Tanda itu seharusnya sudah cukup, termasuk dalam hidup kita, supaya kita percaya pada Tuhan. Bukankah itu sudah cukup? Sejak kita percaya padanya, Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup sampai sekarang ini. Bukankah ini merupakan suatu anugerah yang begitu besar? Mau minta tanda apalagi? Yang perlu kita kerjakan khususnya di masa-masa sulit seperti sekarang ini, marilah kita tetap percaya. Jangan sibukkan dengan permintaan tanda. Tanda itu sudah cukup. Tanda-tanda, keajaiban, mujizat yang Tuhan berikan kepada kita sudah begitu banyak. Yang perlu kita lakukan ialah alamilah kasih Tuhan itu. Rasakan bagaimana hidup dalam percaya kepada Tuhan. Saudara, akan menjadi nyaman jiwa kita. Kita akan menjadi tenang. Kita tidak akan gelisah kalau kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, bukankah ini yang dibutuhkan oleh begitu banyak di masa sulit, di masa pandemi ini? Banyak orang menjadi gelisah. Kenapa kita tidak menyandarkan hidup kita pada Tuhan? Kenapa kita tidak menyerahkan kepercayaan kita kepada Tuhan sehingga kita bisa hidup tenang? Saudara-saudara, hal yang ketiga yang dicatat di dalam ayat 42 ini merupakan jawaban keras dari Tuhan, khususnya mereka yang tidak mau percaya pada Tuhan, hanya sibuk meminta tanda, yaitu Tuhan memberikan suatu peringatan. Apa yang dicatat dalam peringatan Tuhan? Dikatakan pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Tuhan Yesus memberikan contoh yang lain, yaitu tentang ratu dari selatan, Ratu Sheba di zaman Salomo. Tuhan memberikan peringatan yang sangat serius kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya dan hanya sibuk mempermasalahkan tanda-tanda saja. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 10, di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 10 dikatakan demikian. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Supaya kita ketahui, Raja Salomo waktu itu begitu penuh dengan hikmat. Hikmatnya itu terkenal di mana-mana. Pekerjaan-pekerjaan sulit selesai karena Salomo yang berhikmat. Ayat yang kedua, ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, serta banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat
dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minuman dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo. Saudara, kalau saudara membaca firman Tuhan tadi, kita bisa tergetar bagaimana kejadian yang sebenarnya yang dialami oleh Ratu Sheba ini, Ratu Negeri Selatan ini, pada waktu bertemu dengan Raja Salomo. Orang yang tadinya tidak percaya, ingin membuktikan sendiri siapa Salomo itu, akhirnya dia mengatakan setengahnya saja tidak. Jadi kekayaannya jauh lebih banyak, hikmahnya jauh lebih banyak, kepandaiannya jauh lebih banyak. Dia betul-betul begitu tercengang. Saudara, waktu itu Ratu Sheba percaya kepada kebesaran Salomo. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tidak menyadari yang diajak berbicara oleh mereka itu adalah Tuhan Yesus yang jauh lebih besar daripada Raja Salomo. Saudara-saudara, sekalipun demikian mereka masih juga minta tanda. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, nanti suatu saat ketika orang-orang angkatan-angkatan yang tidak percaya ini juga dibangkitkan, serta Ratu Sheba, Ratu Selatan itu juga bangkit, ratu ini juga akan menghakimi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka justru tidak mau percaya, masih mau minta tanda. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka mengenal Yesus dengan mujizat yang pernah dilakukannya. Ya, mereka mengenal, mereka tahu, mereka menyaksikan sendiri di berbagai tempat, tapi masih terus-menerus minta tanda. Bukan untuk percaya, melainkan untuk cari masalah. Terus-menerus minta tanda. Akibatnya keselamatan dan berkat melalui Tuhan Yesus tidak pernah mereka alami. Saudara-saudara, kalau ada orang yang percaya kepada kita, mereka itu tidak perlu tanda. Mereka itu tidak perlu kita jelaskan, mereka tetap percaya kepada kita. Tetapi kalau mereka sudah tidak percaya kepada kita, kita kasih tanda, kita kasih penjelasan, kita bujuk, kita ancam sekalipun, tetap tidak percaya kepada kita. Jadi orang yang tidak percaya itu begitu sulit untuk menerima kita. Demikian juga kepada Tuhan. Kalau orang-orang yang memang dalam hatinya itu sudah tidak mau percaya kepada Tuhan,
tanda yang begitu banyak pun tidak ada gunanya. Yang diperlukan ialah mau percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa sulit, tanyakanlah apa yang menjadi prioritas hidup kita, tanda atau percaya. Kita butuh tanda-tanda atau kita percaya saja kepada pemeliharaan Tuhan. Hindarkan kebiasaan untuk meminta tanda, tanda ajaib, mujizat, dan sebagainya. Bukannya itu tidak boleh, tetapi jangan biasakan itu. Allah itu ada dan berkuasa, walaupun dengan adanya mujizat atau tidak, dibuktikan atau tidak, Allah itu ada dan Allah itu berkuasa. Bukankah hidup ini merupakan suatu tanda keajaiban dan mujizat yang begitu besar bagi kita dalam hidup kita masing-masing? Oleh sebab itu, daripada kita sibuk mencari tanda, mulailah kita menikmati kasih Tuhan yang begitu ajaib, begitu besar, supaya kalau kita tetap percaya pada Tuhan, Tuhan juga akan menyelamatkan kita semua. Sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Karena berbalik, marilah kita jangan sibuk cari tanda, tetapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekalipun kita berada dalam keadaan yang sulit, kadang-kadang percaya kepada Tuhan itu menjadi hal-hal yang sulit. Tapi daripada sibuk mencari tanda, percayalah. Sekali lagi, daripada sibuk memikirkan tanda, lebih baik kita percaya dan segera bertobat dan nikmatilah berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami, jangan begitu sibuk untuk minta dan mencari tanda, tetapi biarlah kami mau percaya kepada Tuhan. Di saat sulit, di saat kami tidak mengerti, di saat yang gelap, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan itu ada, Tuhan memelihara, Tuhan menjanjikan keselamatan kepada kami semua. Tuhan menjanjikan berkat-berkat dalam hidup kami, supaya kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, ajarlah kepada kami untuk percaya kepada Tuhan dan menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Nyamanlah Jiwaku. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku, dan kesusahan menimpa telah Kau ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku dalam pergumulan dan percobaan. Kristus memberikan jaminan dan mempedulikan kepapaanku, darah
harinya tiba, iman pun akan tampaklah, dan sangkakala pun akan berbunyi, Tuhan akan turun ke bumi. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Tuhan, terimalah persembahan yang sudah terkumpul, berkatilah itu, berkatilah kami semua juga, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita akan menaikkan lagu pengutusan, Tuhan sertailah hamba. Tuhan sertailah hamba, kalau tidak ku sesat. Ku harap kau selalu serta, baru langkahku tetap. Maka jiwaku teduh pada hanan yang lebu, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Tuhan sertailah hamba, imanku selalu lemah. Sabdamu penuh kasih rahmat, hatiku terhiburlah. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Tuhan sertailah hamba, sepanjang hidup kau jaga. Bila ajal aku tiba, Tuhan bentar ke surga. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Mari kita tundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa dalam kebaktian yang akan datang. Amin.